bersyukur karena pagi ini Engkau sudah kembali membangunkan kami, dan kami bersyukur hari yang baru. Engkau mengingatkan kami bahwa kami dipilih oleh Engkau untuk menjadi hamba-Mu dan melayani-Mu. Engkau tidak harus memilih kami, dan Engkau tidak harus memakai kami. Tapi kalau kemudian pagi ini Engkau bangunkan kami, Engkau memilih kami dan memanggil kami untuk melayani adalah anugerah. Siapakah kami ini? Orang yang tidak layak, penuh dengan keterbatasan, kenajisan, dan kekotoran. Tetapi kemurahan-Mu, Engkau boleh memperlengkapi kami, membuka kesempatan, sehingga kami bisa menikmati indahnya, nikmatnya melayani Tuhan. Kiranya Engkau yang terus menopang kami untuk kami bisa menyerahkan diri dan melakukan dengan segenap hati dan memahami dengan benar pertandingan yang telah Engkau anugerahkan, supaya kami bisa bertanding dengan iman yang benar. Roh Kudus, urapi hamba-Mu dan kami semua saat kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memperlengkapi kami, memampukan kami untuk mengerti dan memahami firman Tuhan. Dan kiranya Engkau yang boleh diberitakan, Engkau yang boleh tinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu. Saya sapa kembali kepada Bapak Ibu. Senang sekali hari ini kita bisa kembali bersama-sama untuk uh, bersekutu dan mendengarkan firman Tuhan. Dan pagi ini sesuai dengan tema yang kita gumuli dalam sepanjang bulan Agustus, di mana bangsa kita merayakan HUT yang ke-81, dan kemudian tentu ada banyak pertandingan-pertandingan di mana-mana, dan Bapak Ibu mungkin juga terlibat dalam pertandingan, dan maka temanya sesuatu yang sangat kontekstual, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Dan pagi ini saya akan membaca dari 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27. Kita akan membaca dari kitab Korintus, di 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 26. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, semua peserta lari, memang berlari, tetapi hanya satu orang yang menerima hadiah. Berlarilah sedemikian rupa, sehingga kamu memperolehnya. Setiap orang yang bertanding dalam perlombaan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka melakukannya untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk mahkota yang abadi. Sebab itu aku berlari bukan tanpa arah, dan aku bertinju bukan seperti orang yang sembarangan memukul angin, melainkan aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri yang ditolak. Demikian sabda Tuhan. Berbahagialah kita yang mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan serta melakukannya dengan setia. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang uskup bernama Ambrosius dari Milan
mengatakan bahwa Anda adalah seorang atlet, atau saya akan terapkan dalam hak pagi ini, kita adalah seorang atlet. Amin, Bapak Ibu. Amin. Katakan kepada diri kita bahwa kita adalah seorang atlet. Ya, karena predikat kita sebagai orang Kristen adalah atlet jarang dan bahkan hampir tidak disampaikan, lebih semarak di predikat tentang kita anak raja, ya. Sampai ada lagunya kita anak raja, sehingga seolah-olah kita punya posisi yang eh, dimanjakan. Tetapi Ambrosius mengingatkan kita adalah seorang atlet, Bapak Ibu. Kata kita itu menunjukkan kepada setiap orang dalam ayat 25 tadi. Seluruh jemaat Korintus adalah seorang atlet. Entah itu usianya sudah usia emas, atau mungkin sedang balita, atau juga mungkin posisi pendeta, pengusaha, atau apapun. Bahkan Rasul Paulus sendiri mengidentikan bahwa apa yang dikerjakan seperti berlari, lomba lari, dan bertinju. Hingga dengan demikian, posisi apapun kita di dalam keluarga, dalam masyarakat, dalam gereja, kita semua adalah atlet. Karena kita adalah atlet, maka setiap hari kita ada di stadion atau stadion, tempat perlombaan. Tempat perlombaan kita ada di keluarga kita, di gereja kita, di usaha kita, di dalam toko kita, atau dimanapun kita berada. Bahkan di dalam situasi-situasi apapun menjadi stadion. Dengan demikian maka kita harus bertanding. Ya. Bertanding bukan menjadi pemain cadangan, Bapak Ibu. Jadi kita hanya menunggu kesempatan supaya kita bertanding, menggantikan orang lain. Tidak. Atau kita pergi stadion tidak menjadi penonton yang melihat perjuangan orang. Wah, dia hebat ya. Wah, dia kurang ini ya. Wah, ini kurang baik begini ya, dan sebagainya. Kita juga tidak hanya menjadi tim bertepuk tangan, ya, cheerleaders yang menari-nari untuk memberi semangat orang lain. Kita juga bukan sebagai komentator yang kemudian memberikan pandangan-pandangannya yang hanya untuk didengar oleh orang lain, tetapi tidak ada manfaatnya. Kita ada di stadion, kita ada di tempat perlombaan sebagai atlet utama dan tidak tergantikan. Perhatikan kalimat saya. Kita bertanding sebagai atlet utama dan tidak tergantikan. Pak Raffles tidak bisa digantikan menjadinya oleh orang lain menjadi suami untuk istrinya. Ya, Pak Samertup tidak bisa digantikan sebagai hamba Tuhan, sebagai penginjil dengan orang lain. Saya menjadi pengganti Pak Samertup, Pak Samertup, atau Ibu Anita harus berjuang sampai akhir. Amin. Itulah sebabnya maka ini menjadi seruan yang sangat serius. Bahwa kita adalah atletnya Allah yang ada di perlombaan, yang sedang berlomba, ya, yang tidak tergantikan. Dan kita atlet utama. Tuhan tidak menyiapkan cadangan. Ya.
kecuali kita akan digeser, sudah tidak terpakai lagi. Kita akan berakhir di dunia ini, maka kita tidak akan lagi ada pertandingan. Dalam pertanding, Bapak Ibu, kita mengenal yang namanya rival dan sparring partner. Ya, karena kita bicara tentang pertandingan, maka saya membawa istilah-istilah dalam pertandingan. Karena kita adalah atlet dalam perlombaan sebagai atlet utama, maka yang perlu dipahami sebagai atlet, Bapak, Ibu, dan saya adalah punya rival dan punya sparring partner. Perhatikan di dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 26. Sebab itu aku berlari bukan tanpa arah, dan aku bertinju bukan seperti orang yang sembarangan memukul angin. Siapa rival kita? Rival tentu Bapak Ibu sudah tahu. Siapa sparring partner di dalam kita? Kadangkala dalam kehidupan kegerejaan kita, pelayanan kita, yang sparring partner dianggap rival abadi, yang rival abadi justru dianggap sebagai sparring partner. Contohnya, bisa jadi yang junior merasa bahwa yang seniornya, gembala seniornya, Pak Gembala utamanya dianggap rival, sehingga supaya dia naik mencoba menjatuhkan. Ya, bisa jadi kita berada dalam satu jum, tapi kita anggap sesama yang ada di jum sebagai rival. Kita mendengar pelayanan nasional lebih maju, wah, kita merasa bahwa kita harus hancurkan dia, kita harus hentikan dia, begitu. Ya, atau kadangkala dalam keluarga juga istri atau suami bisa dianggap sebagai rival. Padahal dalam kehidupan sehari-hari Tuhan sudah memberikan sparring partner, teman untuk persiapan bertanding, teman untuk bersama-sama berlatih, supaya ketika menghadapi rival yang abadi, maka kemudian kita bisa menang. Jangan merasa bangga karena menang atas sparring partnermu. Ya, kita sama-sama di dalam Zoom ini menjadi sparring partner. Tidak ada yang akan merasa hebat di tempat ini. Ya. Di dalam keluarga tidak ada yang merasa hebat karena suami, istri, anak, orang tua. Itu adalah sparring partner. Itulah sebabnya di dalam Alkitab dikatakan Tuhan menyiapkan sparring partner seperti gereja dalam Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Sebagai gereja, sebagai komunitas, sebagai teman-teman berlatih, sebagai teman-teman untuk menyiapkan pertandingan, maka gereja itu menjadi komunitas untuk saling menguatkan, meneguhkan, mendoakan, menolong. Bukan untuk bersaing, bukan untuk saling bermusuhan, bukan untuk saling melenyapkan, bukan saling untuk menggagalkan. Kalau kemudian terjadi antara perbedaan, kalau kemudian terjadi ada banyak perdebatan, bukan bicara soal siapa yang menang dan siapa yang kalah, bukan berbicara siapa yang kemudian menjadi hebat dan tidak terhebat, bukan itu. Tapi itu menjadi sesuatu yang saling belajar bersama-sama. Tapi kenyataannya gereja tidak seperti itu. Kalau kemudian di dalam KFI ini kita berkumpul bersama-sama karena kita sebagai sparring partner. Kalau kita bangun pagi hari ini dalam doa KFI pagi-pagi karena kita sebagai sparring partner.
untuk kita belajar bersama-sama. Jangan melihat, oh khotbah Bapak ini lebih hebat, oh khotbah ini Bapak, wah saya tersaingi oleh ini. Bukan itu. Kita belajar bersama-sama karena kita mau menghadapi rival abadi kita. Keluarga menjadi sparring partner. Pengkhotbah pasal 4, 9 sampai 12. Berdua itu lebih baik. Ya. Jangan merasa siapa yang tuan, siapa yang bukan tuan, siapa yang lebih menang, siapa yang tidak menang, siapa yang bisa mengalahkan, siapa yang terkalahkan. Bukan itu. Karena di situ kita belajar bersama-sama sebagai sparring partner. Rival abadi gereja, rival dalam pertandingan kita setiap hari adalah iblis. 1 Petrus ayat 5 ayat 8. Waspadalah, karena dia seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya. Keinginan daging dan dunia adalah rival abadi kita. Keinginan daging kita, bangun pagi-pagi kita, pagi ini rasa lelah, ingin tidak mau bangun, tapi kita harus bangun untuk Zoom. Ini adalah keinginan daging yang harus kita kalahkan. Dunia mempertontonkan dengan hedonnya, dengan kemewahannya. Kita harus hidup sederhana seperti Kristus. Kita harus meneladani Kristus, menjadi miskin seperti Kristus, supaya orang lain kaya. Keinginan daging kita yang harus kita kalahkan. Dunia ini yang harus kita kalahkan. Rival kita adalah dosa yang masih bercokol di dalam diri kita, yang masih menguasai pikiran, hati, dan bahkan bisa itu menjadi berhala, yang kemudian tidak bisa dikalahkan, yang masih kita puja. Berhala itu mungkin kesombongan, berhala itu mungkin pengakuan diri, dan sebagainya. Nah, inilah yang kemudian kita harus tahu bahwa siapa dan waktu apa kita punya sparring partner. Dan kita harus memahami siapa rival kita. Dan ketika kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar, maka kita tahu bahwa siapa sparring partner kita dan siapa rival kita. Di dalam pertandingan, Bapak Ibu, juga ada istilah diskualifikasi. Ya. Diskualifikasi adalah tidak memenuhi syarat untuk ikut serta dalam suatu kompetisi. Ya. Atau juga diskualifikasi bisa dalam pengertian pencabutan hak. Contohnya, pernah terjadi dalam timnas usia 17, ya, Piala Afrika, Guinea-Bissau itu kemudian didiskualifikasi karena manipulasi tahun kelahiran. Nah, ini bisa terjadi. Manipulasi. Ada banyak terjadi manipulasi. Kemudian tahun 88 di Seoul Olimpiade, kita mengenal yang namanya Ben Johnson dari Kanada. Pelari 100 emas. Sudah dapat medali. Akhirnya dicabut medalinya itu karena doping. Nah, dalam pertandingan kita, maka itu bisa juga diskualifikasi. Kita bisa didiskualifikasi oleh Tuhan. 1 Korintus 9 ayat 27. Melainkan aku melatih tubuhku dan menguasainya sepenuhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kata-kata yang ada di dalam ayat yang baru kita baca, ya, di sana memang Paulus menyinggung tentang mahkota.
dan juga jangan ditolak. Apakah ini artinya bahwa hanya ada satu orang yang akan selamat? Atau apakah dengan usaha, karena kita menang bertanding, maka kemudian kita bisa masuk surga? Atau kemudian kita selamat? Atau kemudian keselamatan itu adalah anugerah plus usaha kita, kesetiaan kita? Kalau kemudian keselamatan adalah usaha dan plus anugerah Tuhan, berarti kerjasama. Berarti bukan anugerah lagi namanya. Bukan seperti dalam Efesus pasal 2. Dikatakan bahwa kita diselamatkan bukan karena jerih payah kita, tapi oleh karena anugerah, oleh karena percaya. Nah, ayat ini tidak berbicara tentang keselamatan menurut hemat saya. Saya tidak tahu tafsiran Bapak Ibu. Kata brabeyon atau Stepanos itu berbicara tentang upah. Itu berbicara tentang mahkota, kemuliaan. Ada 5 mahkota yang kemudian akan dianugerahkan kepada orang percaya. Tapi tadi saya tidak akan sebutkan. Dan kemudian kata ditolak di sana, Bapak Ibu, itu menggunakan kata adokimos. Dalam terjemahan literalnya mengatakan aku sendiri tidak tahan uji, atau aku sendiri menjadi tidak tahan uji. Ya, saya membaca sebuah tafsiran adokimos itu diambil dari logam buruk yang tidak akan tahan terhadap ujian. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kenapa aku harus berlari sedemikian rupa? Kenapa saya harus memukul, jangan seperti memukul angin? Kenapa saya harus memperbudak tubuh saya? Atau saya tidak diperbudak oleh tubuh saya? Supaya dirinya ketika tampil dalam pertandingan, jangan menjadi musuh atau menjadi atlet yang lembek, atlet yang mudah dikalahkan, atlet yang mudah dihancurkan oleh rival-rival kita atau oleh rival-rivalnya Paulus. Ya, Paulus mengatakan bahwa dirinya fokus untuk hadiah yang abadi. Paulus mengatakan bahwa menguasai dirinya. Paulus mengatakan bahwa aku berlari bukan tanpa arah. Aku bertinju bukan seperti orang yang sembarangan. Maksudnya apa? Supaya dia menjadi atlet yang tidak hanya seimbang dengan rivalnya, tidak hanya menjadi atlet yang kemudian bisa mengkanter smash rivalnya, pukulan rivalnya, tapi Paulus mau supaya dirinya menjadi atlet yang tangguh, atlet yang tak terkalahkan, atlet yang tahan uji, dan kemudian musuhnya kalah. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tapi kadangkala justru terbalik. Kita orang Kristen, kita hamba Tuhan. Kalau kemudian berdebat dengan istri atau bertengkar dengan istri, kalau kemudian kita menang, bangga. Ya. Tapi melawan iblis, keok kita. Ya. Melawan kedagingan, lembek kita. Melawan dosa,
nggak tangguh kita. Jadi itu yang kemudian perlu kita renungkan. Apakah selama kita menjadi atlet yang tangguh, atlet yang tahan uji, atlet yang kemudian ditakuti oleh musuh, atau ketika kita masuk dalam gelanggang pertandingan, iblis ketawain kita. Paulus, aku tahu. Yesus, aku tahu. Siapa kau? Mari kita renungkan, Bapak Ibu. Dalam pertandingan juga, Bapak Ibu, kita mengenal yang namanya pelatnas, pemusatan latihan nasional. Ya, kayak pemain-pemain kita yang kemarin baru bertanding di pertandingan AFC, itu diadakan pelatnas, diadakan training camp, semua masuk dalam aturan-aturan, semua masuk dalam tempat yang sama, dan disiapkan, diberikan langkah-langkah untuk bagaimana bisa mengalahkan musuh. Ya, John Mourinho, seorang pelatih baru di Real Madrid, akan memberikan aturan. Semua pemain Real Madrid harus minum minuman yang sama, makanan-makanan yang sama. Siapapun dia, termasuk pemain-pemain yang hebat. Untuk apa? Karena ada pemusatan latihan. 1 Korintus pasal 9 ayat 24 sampai 27 berkata demikian. Berlarilah dari sedemikian rupa, menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka melakukannya untuk memperoleh mahkota yang bukan untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh mahkota yang abadi. Sebab itu aku berlari bukan tanpa arah, aku bertinju bukan seperti orang yang sembarangan memukul angin, melainkan aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya. Di tempat ini Rasul Paulus memberikan langkah-langkah bagaimana supaya kita bisa bertanding dalam pertandingan yang benar. Yang pertama, melatih tubuh. Perlu disiplin keras, Bapak Ibu. Disiplin keras membaca Alkitab, disiplin keras dalam waktu berdoa, disiplin keras dalam melatih supaya kita tidak jatuh dalam dosa, disiplin keras dalam beribadah, berdisiplin keras. Itu harus terjadi. Tidak bisa kita mengalahkan rival kita yang abadi tanpa kita terlatih disiplin, Bapak Ibu. Tak bisa. Ya, kalau kita selama ini nggak melatih diri untuk menahan diri, menyangkal diri, melatih diri dalam berdoa, melatih diri dalam pelayanan, melatih diri dalam berdoa, melatih diri dalam melakukan kebenaran, tanpa disiplin yang keras, tidak bisa. Bagaimana disiplin rohani kita? Yang kedua, menguasai sepenuhnya. Jangan kita ditundukkan oleh keinginan badan. Badan inilah capek, ya sudahlah, mager saja. Ya, lagi males, nonton saja. Jadi, seolah-olah kita ditentukan oleh badan. Apakah nggak boleh istirahat? Boleh. Ya, malas dengan istirahat itu beda. Ya, ada waktunya sabat. Kan nggak setiap pagi kan doa pagi KFI ada liburnya kan. Hari Minggu kan libur, nggak ada KFI. Demikian juga di gereja kan ada liburnya, Bapak Ibu. Nah, itu dimanfaatkan. Ya. Berlari sedemikian rupa. Lihat, atlet-atlet dunia itu tekun, penuh semangat, berjuang untuk juara. Ya, jadi nggak bisa tanpa ketekunan, nggak bisa tanpa semangat. Kita bisa bertanding dengan iman yang benar, nggak ada. Baik. Berlari bukan tanpa arah, artinya
harus punya tujuan yang pasti. Tujuan kita bukan di dunia. Tujuan kita hidup yang kekal. Tujuan kita bukan, oh Pak Pendeta ini hebat. Oh khotbah Anda bagus. Oh Anda pelayanannya baik. Oh doa Anda manjur. Memang itu menyenangkan. Tapi itu semua dunia. Sementara. Itu fana. Pujian yang hebat ketika Yesus mengatakan, hai hambaku yang setia. Mari masuklah. Itu tujuan kita. Tidak memukul angin. Tidak buang-buang energi. Tidak ngobrol sana, ngobrol sini. Tidak scroll sana, scroll sini. Tidak nonton sana, nonton sini. Tidak buang-buang waktu yang tidak perlu. Tidak buang-buang energi sesuatu yang tidak perlu. Ya, gosip sana, gosip sini. Cerita sana, cerita sini. Ya, Paulus itu tidak ada waktu untuk santai-santai. Kalau Bapak Ibu baca dari kisah para rasul itu. Untuk mahkota yang abadi. Jangan fokus kepada yang fana. Tapi fokus kepada Kristus. Kristus sudah mati. Kristus sudah memberikan contoh bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Yang sampai akhir. Dia disiplin, dia menguasai dirinya. Dia tekun, penuh semangat sampai di kayu salib. Ya, dia tahu tujuan yang pasti. Ya, dia mengatakan makananku bukan dari dunia ini. Dia tidak membuang-buang waktu. Dia setiap hari pergi, setiap hari melatih, setiap pagi dia dari daerah demi daerah, dari wilayah demi wilayah pergi. Ya. Kemudian Yesus tahu tujuannya untuk keselamatan umat manusia. Jadi Bapak Ibu, saya akhiri kesimpulan kita dalam pertandingan dengan iman yang benar. Kalahkan rival yang sejati ya Bapak Ibu, dan manfaatkan sparring partner Anda. Jangan menjadi logam yang lembek, jangan menjadi atlet yang lembek, jangan menjadi atlet yang kemudian tidak tangguh, jangan menjadi bapak menjadi yang tidak tangguh, jangan menjadi hamba Tuhan yang tidak tangguh, jangan menjadi penginjil yang tidak tangguh. Yang ketika kita masuk gelanggang diketawain oleh iblis, diketawain oleh rival-rival kita. Dia mah kecil, dia mah gampang. Kita nggak ditakuti. Oleh sebab itu ikutlah TC dan pelatnas, pelatihan yang Tuhan sediakan. Agar kita bisa bertanding dengan iman yang benar. Sehingga kita bisa disiplin, kita bisa tekun, kita semangat. Ya, kita tidak buang-buang waktu, kita punya tahu tujuan yang jelas. Kiranya firman Tuhan ini memberkati kita semua. Dan kiranya kita boleh bersama-sama menjadi sparring partner untuk mengalahkan rival-rival yang sejati demi mahkota, demi kebesaran Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, melalui firman Tuhan hari ini, kami kembali belajar. Apakah kami ini menjadi atlet Tuhan yang lembek, yang tangguh, atau tidak? Dan kami sadar kadangkala harus mengaku kami belum menjadi atlet yang tangguh. Kami masih bangga kalau sparring partner kami bisa dikalah. Bukan rival abadi yang kami kalah. Kadangkala kami masih buang-buang energi, buang-buang waktu di medsos, di TV, atau di nonton dan sebagainya. Tuhan tolong kami. Sebagai hamba-Mu, sebagai penginjil, sebagai orang Kristen yang percaya kepadamu. Jadikanlah kami, pimpin kami bisa berlatih melalui sparring partner kami. Kami bisa mengikuti TC supaya
tisi-tisi yang Tuhan sediakan, supaya kami menjadi atlet yang tidak lembek, menjadi atlet yang tangguh. Bahkan kami bisa bertanding dengan iman yang benar. Dan berkati KFI ini Tuhan, supaya menjadi lembaga, menjadi bagian dari sparring partner. Tidak ada rival di dalamnya. Menyiapkan hamba-hamba Tuhan, penginjil-penginjil yang tangguh, dan bahkan menjadi tempat TC, training center, untuk para rekan-rekan hamba Tuhan, supaya bisa bertanding dengan iman yang benar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.